Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di pelajaran bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum masuk ke pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal. Amin. Seperti biasa kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Itu tujuannya adalah untuk menciptakan rasa nasionalisme kita dan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Silakan semuanya berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, namun negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Aulia Asanti. Sakit apa? Kita doakan ya, semoga Aulia bisa cepat sembuh. Amin. Yang kedua, Danendra, Dea, Endah, Pitria, Goja, Akmal, Agung, Alpa Rizki, Pikri kemana? Sakit. Oh, berarti ada Pikri juga sakit ya. Semoga cepat sembuh ya, biar bisa ikut pelajaran bersama kita. Amin. Rani, Repani, Ripki, Rini, Ripa. Iya.
Jadi hari ini ada 2 orang yang tidak hadir ke sekolah karena mereka sakit. Semoga mereka cepat sembuh agar bisa berkumpul bersama kita belajar di sekolah lagi. Amin ya robbal. Amin. Ya, baiklah. Untuk sekarang kita minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur. Ada pengertian, ada ciri-ciri. Siapa yang tahu tentang pengertian teks prosedur? Coba angkat tangannya. Oke, Rini, bagaimana teks prosedur, pengertian teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah sesuatu. Iya. Oke, Rini, pengertian teks prosedur itu berupa langkah-langkah sesuatu, membuat sesuatu, ya. Yang kedua, ciri-ciri teks prosedur, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya, Saskia, coba apa Saskia? Ciri-ciri teks prosedur. Yaitu 1. Berisi langkah-langkah. 2. Memiliki kalimat perintah. 3. Logis atau masuk akal. Ya, jadi ciri-ciri teks prosedur itu yang pertama berisi langkah. Yang kedua memiliki kalimat perintah. Yang ketiga yaitu logis atau masuk akal. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih membahas teks prosedur. Tetapi teks prosedurnya itu yang akan kita bahas pada hari ini tentang tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian yang pertama harus mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi nanti kalian berdiskusi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian yang kedua, kalian nanti harus mampu mengkreasikan atau mengubah teks prosedur ke dalam bentuk lain. Maksudnya ke dalam bentuk lain seperti apa? Maksudnya ke dalam bentuk lain itu terserah, bebas, sebebas-bebasnya kalian mengkreasikan teks prosedur ke dalam bentuk yang lain. Oke, bisa dipahami? Bisa. Untuk mengetahui teks prosedur, di sini Ibu mempunyai teks prosedur cara membuat nasi goreng. Tetapi di sini teks prosedurnya langkah-langkahnya belum berurutan. Jadi masih acak. Nanti kalian bisa disusun langkah yang pertama apa sampai jadi nasi goreng. Bisa dimengerti? Bisa. Saya bagikan dulu. Silahkan dibaca. Kemudian setelah dibaca, diisi pada kolom yang sudah disediakan. Sudah mendapatkan semuanya? Belum? Ya. Silakan kalau sudah, silakan dibaca, kemudian susun urutannya menjadi teks prosedur yang benar. Ibu kasih waktu selama 2 menit. Silakan diisi. Yo, silahkan isi. Sudah? Belum? Sudah? Yang sudah bisa dikumpulkan? Ya. Mana? Sudah, Fitri? Yang sudah bisa dikumpulkan?
Udah? Udah? Mana yang lain yang sudah bisa dikumpulkan? Mana? Udah? Mana yang sudah, sini kumpulin. Ya. Sudah semua ya? Sudah ya, berarti nanti tadi Ibu sudah keliling, sudah melihat pekerjaan kalian. Tadi saya sudah melihat pekerjaan kalian, berarti rata-rata kalian masih banyak yang belum memahami langkah-langkah cara membuat nasi goreng yang benar, ya. Nah, untuk lebih paham lagi, silahkan kalian perhatikan ke depan, ya. Di sini ada struktur teks prosedur. Tapi sebelum masuk ke struktur teks prosedur, ada pertanyaan, mengapa kita harus belajar tentang teks prosedur? Karena teks prosedur itu bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam melakukan sesuatu itu pasti ada langkah-langkahnya, ada alat yang dibutuhkan, ada bahan yang digunakan. Nah, itu adalah manfaat belajar teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalau kalian sudah tahu langkah-langkahnya dalam kehidupan sehari-hari, nanti dipraktekannya kalian bisa mencapai hasil akhir yang bagus, yang maksimal. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk selanjutnya coba perhatikan semuanya ke depan. Ya. Di sini ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur di sini ada 4. Yang pertama yaitu tujuan. Yang pertama tujuan. Tujuan ini adalah menjelaskan tentang informasi hasil akhir yang dicapai. Jadi tujuan itu pasti adanya di awal paragraf. Ya, itu tujuan. Kemudian yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan itu adalah merupakan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan atau dibutuhkan dalam melakukan sesuatu. Ya. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang ketiga itu langkah-langkah menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan oleh kalian dalam melakukan sesuatu. Yang terakhir itu adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Jadi kalau penegasan ulang atau kesimpulan itu tinggal disimpulkan lagi. Tapi kalau untuk teks prosedur itu bersifat opsional. Kenapa opsional? Karena boleh ada, boleh juga tidak ada. Jadi kalau nanti kalian melihat atau membaca teks prosedur tidak ada kesimpulan, tidak ada penegasan ulang, itu tidak apa-apa, bukan berarti salah. Tapi kesimpulan itu bersifat opsional, boleh ada, boleh juga tidak ada. Oke, sudah paham? Struktur ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke kaidah. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada kalimat. Tadi seperti yang diutarakan sama Saskia, tadi adalah imperatif atau kalimat perintah. Di teks prosedur ada kalimat perintah tidak? Di teks prosedur ada kalimat perintah tidak? Ada. Nah, jadi yang pertama kaidah kebahasaannya itu ada kalimat. Kalimat itu ada 3, ada imperatif, kalimat perintah, ada deklaratif pernyataan, dan interrogatif itu adalah pertanyaan. Kemudian yang kedua konjungsi. Konjungsi itu ada 2, ada persyaratan dan ada temporal. Untuk konjungsi di sini contohnya jika, bila, andai, kalau, asalkan. Jadi nanti kalau ada kata-kata seperti ini itu adalah konjungsi persyaratan. Ya. Yang ke B itu adalah temporal. Temporal itu menandai urutan waktu. Contohnya lalu, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lain-lain. Ya. Untuk yang ketiga itu adalah numeralia. Numeralia ini adalah kata bilangan. Kalau di teks prosedur kan suka ada yang pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Itu adalah numeralia namanya. Ya. Yang keempat di sini ada pronomina atau kata ganti. Pronomina yang pertama itu adalah pronomina penunjuk.
kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya ini, itu, masukkan ini ke dalam wadah, contohnya gitu kan. Nah, itu adalah pronomina penunjuk. Kalau untuk ke pronomina persona itu adalah menggantikan kata ganti orang. Anda, kamu, saya, dan lain sebagainya. Ya. Yang terakhir ada perba. Perba itu kata kerja. Ada perba material, ada perba tingkah laku. Kalau perba material berarti kalian kata kerja yang mengacu pada sebuah tindakan yang fisik. Contohnya ada mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain-lain. Itu adalah perba material. Jadi dilakukan oleh manusia, kegiatan fisik. Ya. Dan yang terakhir itu adalah perba tingkah laku. Kalau perba tingkah laku itu adalah kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan. Ungkapannya menyukai, berpikir, oh enak sekali rasa seblak ini, contohnya enak sekali kue ini, itu adalah perba tingkah laku gitu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang mau tanyakan, Ibu mempunyai pertanyaan buat kalian. Coba, kalian pernah pergi ke kantin? Pernah. Kalian jajan apa di kantin? Roti, bakso, cilok, mie, dan lain sebagainya. Banyak sekali makanan ya. Tapi pertanyaan Ibu, coba makanan apa yang sedang viral sekarang, yang disajikan dengan prasmanan dan toppingnya banyak? Kira-kira makanannya apa? Nah, seblak. Pernah tidak kalian melihat cara membuatnya? Oke, siapa yang tahu langkah-langkah membuat seblak? Oke. Endah, bagaimana Endah cara membuat seblak? Haluskan bawang merah dan lain sebagainya. Kemudian potong-potong sayuran. Kemudian panaskan wajan dan tambahkan minyak. Lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tunggu sampai harum. Dan tumis 1 butir telur, lalu masukkan 2 mili air hingga mendidih, lalu masukkan kerupuk dan sayuran yang sudah dipotong-potong, lalu tambahkan penyedap rasa hingga mendidih, masukkan pada wadah lalu siap disajikan. Oke, nah jadi ada langkah-langkahnya ya, membuat sesuatu itu pasti ada langkah-langkahnya. Nah, Ibu mempunyai 1 video lagi. Silahkan kalian perhatikan videonya, silahkan kalian amati videonya. Kalau ada hal-hal yang penting, silahkan kalian tulis di buku catatan masing-masing. Bisa dimengerti? Bisa. Sudah siap? Siap. Bicara mengenai penggoda dan datang sudah, kalau para masyarakat Jawa Barat ibarat gudangnya kan. Di sini yang kita manis malahan dijual bebas loh. Jangan salah sangka kan. Ini loh yang maksud kita manis, kecap tradisional asli dari Majalengka. Sebagai orang-orang yang petani, kecap Majalengka ini memang sudah lama melegenda. Usaha remaja pembuatan kecap di Majalengka sebagai besar berada di wilayah Kelurahan Tojong kan. Salah satu yang masih eksis lebih dari 50 tahun adalah kecap tradisional Bandung Sayap ini. Dinamakan kecap tradisional karena memang semua proses pembuatannya masih menggunakan peralatan secara sederhana. Makanya rasa dan kualitasnya berlegenda, tetap bertahan sejak tahun 60-an sampai sekarang. Untuk membuat kecap legendaris dari Majalengka, hanya bahan baku kedelai hitam berkualitas yang didatangkan langsung dari wilayah tanam di Jawa Tengah, seperti Losari dan juga Brebes. Kedelai hitam yang dijemur ini sudah melalui proses pencucian dan berbusa sebelumnya. Proses penjemuran hanya untuk mengurangi kadar airnya aja kan, nggak usah sampai kering banget. Kedelai yang masih agak basah tadi akan disimpan selama 5 sampai 7 hari hingga tumbuh lagi atau jamur pers. Baru deh proses penjemuran yang kedua bisa dilakukan. Kedelai hitam yang telah ditumbuhi lagi kali ini harus kembali dijemur sampai kering. Dari proses penjemuran yang kedua, kedelai akan direndam dalam air garam selama minimal 20 hari. Semakin lama disimpan dalam air garam, akan semakin bagus hasil fermentasinya.
Hasil fermentasi rendaman air garam selanjutnya harus melalui tahapan perebusan. Setelah 4-8 jam direbus akan menghasilkan ampas kecap dan sari kedelai hitam. Biji kacang kedelai hitam inilah yang disebut dengan ampas kecap. Kalau kalian pikir ampas ini bakal lanjut diproses jadi kecap, kalian salah pers. Namanya juga ampas, artinya tidak sisa, alias tidak pakai lagi. Justru air atau sari kedelai hitam inilah yang bakal lanjut diproses jadi kecapnya. Usaha kecap rumahan dan bersayap di Majalengka mulai dirintis oleh almarhum Haji Sutama sejak tahun 1963. Ya, sudah selesai ya tadi melihat tayangan videonya. Tadi tentang video apa? Cara membuat kecap. Nah, cara membuat kecapnya asli dari mana? Nah, jadi kita itu mempunyai kecap yang dibuat dari Majalengka. Ya, asli Majalengka. Ya. Ada alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam membuat kecap? Kacang kedelai, terus apa lagi? Gula, garam, air. Ada lagi? Tidak, berarti cukup hanya 4 bahan. Kemudian tadi ada langkah-langkahnya tidak? Ada. Siapa yang mau menyampaikan langkah-langkah membuat kecap? Pina, boleh. Pina, apa langkah-langkah membuat kecap? Pertama-tama cuci kacang kedelai, setelah itu dibersihkan kedelai, lalu rebuslah kacang kedelai selama minimal 20 menit. Setelah direbus, pisahkan ampas kacang kedelai dan air kacang kedelai. Lalu masukkan gula, campurkan air kacang kedelai dan rebus kembali. Setelah matang, saringlah terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam botol. Iya. Jadi semuanya tadi kecap itu ada langkah-langkahnya. Dari bahan yang tadinya kacang kedelai hitam jadi kecap, ya kan? Nah, jadi dari tadi Endah sudah menyebutkan langkah-langkah seblak, kemudian Pina sudah menyebutkan langkah-langkah membuat kecap. Itu semuanya masuk ke struktur. Struktur apa? Teks prosedurnya. Jadi ada langkah-langkahnya, ada alat dan bahan yang digunakan dalam membuat sesuatu, dalam membuat makanan. Bisa dipahami? Kalau sudah dipahami, silakan kalian duduknya berkelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu perintahkan minggu kemarin. Silakan duduknya berkelompok. Silakan duduknya berkelompok. Duduk. Ya, tadi dipahami, silahkan dimulai dari sekarang pengerjaannya. Silakan. Dibaca terlebih dahulu, kemudian dituliskan mana strukturnya, mana kaidah kebahasaannya. Isi. Kelompoknya udah diisi? Udah, Dok. Yuk, silakan diisi. Yang ini. Coba dibaca. Bisa deh? Langsung aja, ini tujuannya yang mana? Oh, ini ya. Iya, tulis. Gak usah, bebas terserah kamu. Kalau mau mengkreasikannya bebas mau seperti apa. Jangan lupa dikasih namanya. Udah.
Apa? Nggak apa-apa. Menurut kelompok kamu yang termasuk tujuan yang mana, tuliskan lagi gitu. Ya. Jadi didiskusikan. Sudah ya? Sudah beres? Sudah? Sudah ya? Sudah beres? Sudah ya? Sudah belum? Sudah belum? Sudah. Berarti semuanya sudah selesai ya untuk mengisi LKPD. Silakan berarti sekarang untuk presentasi. Presentasinya mau kelompok yang mana dulu? Mau kelompok yang mana dulu presentasinya? Silakan kelompok 3 presentasi. Silakan kelompok 3, ayo Saskia. Semuanya silakan maju ke depan untuk presentasi. Dibawa LKPD-nya sama mengkreasikan teks prosedurnya. Silakan. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi Kelompok yang lainnya coba perhatikan ke depan. Perhatikan teman kalian yang sedang presentasi. Silakan. Nanti bisa bertanya ya, menanggapi kelompok yang presentasi. Silakan. Saskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari teks prosedur. Penggorengan merupakan satu di antara jenis sajian sarapan yang digemari masyarakat Indonesia. Adapun satu di antara gorengan yang paling enak adalah pisang goreng, makanan tradisional yang saat ini begitu populer. Alat dan bahan yang digunakan yaitu penggorengan, spatula, kompor, wajan, pisau. Bahan buah pisang, garam, tepung, gula pasir, minyak goreng, air matang. Langkah pertama, masukkan garam, gula, tepung, dan air secukupnya ke dalam satu wajan dan aduk sampai semuanya tercampur rata. 2. Kemudian potong-potong pisang menjadi 2 atau 3 bagian dan masukkan ke adonan yang sudah dibuat barusan. Berikutnya adukkan minyak goreng dalam penggorengan yang menyalakan kompor, tunggu sampai minyak panas. Selanjutnya masukkan pisang yang sudah dilapisi adonan tepung ke dalam gorengan. Oke, kaidah kebahasaannya yang ada di teks prosedur ada apa saja? Coba dia baca. Masukkan garam, gula, tepung, dan air ke dalam wadah. Balik pisang sesekali sampai matang merata. Sudah. Silakan perlihatkan kreasi teks prosedurnya di depan mata. Yang lain bisa melihat. Coba dibuka Saskia. Ini adalah teks prosedur yang dibuat dalam bentuk aksara Sunda. Ini dibuatnya menjadi aksara Sunda teks prosedurnya. Ada yang mau ditanyakan barangkali ke kelompok 3? Ya, Enda. Saskia, mengapa kamu bisa berpikir untuk mengubah teks prosedur kepada aksara Sunda? Oke, baik sekali pertanyaannya. Mengapa kamu bisa terpikirkan teks prosedurnya dibuat menjadi aksara Sunda? Karena saya suka menulis aksara Sunda. Oke, karena Saskia
Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perhatikan. Silakan Tina, ketua kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Strukturnya. Tujuan, gorengan merupakan satu di antara jenis sajian sarapan yang digemari masyarakat Indonesia. Adapun satu di antara gorengan yang paling enak adalah pisang goreng. Makanan tradisional yang satu ini begitu populer. Biasanya pisang goreng dijual di pinggir jalan bersama dengan gorengan lain seperti bala-bala, tahu, dan tempe. Alat dan bahan. Alat penggorengan, spatula, kompor, wadah, dan pisau. Bahan, buah pisang, garam, tepung, gula pasir, minyak goreng, dan air matang. Langkah-langkah cara memasak. Langkah pertamanya, masukkan garam, gula, tepung, dan air secukupnya ke dalam satu wadah dan aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian potong-potong pisang menjadi 2 atau 3 bagian dan masukkan ke adonan yang sudah dibuat barusan. Berikutnya tuangkan minyak goreng dalam penggorengan dan nyalakan kompor, tunggu sampai minyaknya panas. Selanjutnya masukkan pisang yang sudah dilapisi adonan tepung ke dalam penggorengan. Langkah berikutnya bolak-balik pisang sesekali sampai matang secara merata. Jika warna pisang sudah berubah menjadi pisang goreng. Kaidah pembahasannya. Coba dibaca. Kaidah pembahasan. Masukkan, tuangkan, angkat, bolak-balik, potong-potong. Silakan diperlihatkan ke teman-temannya hasil kreasi kalian. Teks prosedurnya dijadikan apa? Dibuat ke dalam bentuk apa? Silakan diperlihatkan. Ini bentuk apa, Pina? Infografik. Infografik. Katanya ini teks prosedur. Minyak goreng dan air matang. Cara memasaknya. Langkah pertama, masukkan garam, gula, tepung, dan air secukupnya ke dalam satu wadah dan aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian potong-potong pisang menjadi 2 atau 3 bagian dan masukkan ke dalam adonan yang sudah dibuat barusan. Berikutnya, tuangkan minyak goreng dan penggorengan dan nyalakan kompor. Tunggu sampai minyaknya panas. Selanjutnya, masukkan pisang yang sudah dilapisi adonan tepung ke dalam penggorengan. Langkah berikutnya, bolak-balik pisang sekali sampai matang secara merata. Jika warna pisang sudah berubah menjadi warna kecoklatan keemasan, maka pisang goreng sudah matang. Angkat pisang dan tiriskan. Pisang goreng hangat siap dihidangkan. Selanjutnya, kaidah pembahasannya ada apa saja? Kaidah pembahasannya ada apa saja? Ada verba materia. Iya, yang ini benar. Oke, silakan kalimat imperatifnya ada apa saja? Tuangkan, gelak, nyalakan, tunggu, angkat, potong, verbal materian, potong-potong, aduk. Ya. Untuk mengkreasikannya teks prosedurnya ke dalam bentuk apa? Silakan diperlihatkan ke teman-temannya. Ya, ini dibuat menjadi apa? Infografik. Infografik. Sama dengan kelompok yang pertama dibuat menjadi infografik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ditanyakan, kita lanjut ke kelompok. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir silakan kelompok 2.
Kelompok 2 silakan. Semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo Rin. Ayo. Ya, bisa dimulai ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang teks prosedur. Ya, silakan. Strukturnya. Ya. Tujuan, gorengan merupakan satu di antara jenis sajian sarapan yang digemari masyarakat Indonesia. Adapun satu di antara gorengan yang paling enak adalah pisang goreng. Makanan tradisional yang satu ini begitu populer. Biasanya pisang goreng dijual di pinggir jalan bersama dengan gorengan lain seperti bala-bala, tahu, dan tempe. Alatnya penggorengan, spatula, kompor, wadah, pisau. Bahannya buah pisang, garam, tepung, gula pasir, minyak goreng, air matang. Langkah pertamanya, masukkan garam, gula, tepung, dan air secukupnya ke dalam satu wadah dan aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian potong-potong pisang menjadi 2 atau 3 bagian dan masukkan ke dalam adonan yang sudah dibuat barusan. Berikutnya tuangkan minyak goreng dalam penggorengan dan nyalakan kompor, tunggu sampai minyaknya panas. Selanjutnya masukkan pisang yang sudah dilapisi adonan tepung ke dalam penggorengan. Langkah berikutnya bolak-balik pisang sesekali sampai matang secara merata. Jika warna pisang sudah berubah menjadi warna coklat keemasan, maka pisang goreng sudah matang. Angkat pisang dan tiriskan. Pisang goreng hangat siap dihidangkan. Kaidah kebahasaannya. Jepri, coba. Kaidah kebahasaan. Ya, dibacakan kaidah kebahasaannya. Masukkan garam, gula, tepung, dan air secukupnya ke dalam satu wadah. Verba materialnya. Ada apa tadi? Verba materialnya. Potong-potong bolak-balik. Nah, terus mengkreasikan teks prosedurnya dalam bentuk apa? Coba perlihatkan. Oke. Ya, itu dalam bentuk apa? Kelompok kedua dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar, infografik yang sama. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, kasih kuasa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah semua ya presentasi hari ini? Ya. Oke, hasil LKPD-nya sama hasil kreasinya silakan dikumpulkan. Ya, ini untuk kelompok 1. Kelompok 2, mana kelompok 2? Semuanya hasilnya bagus ya, bisa mengisi LKPD dengan benar dari mulai tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, kemudian kesimpulan. Ada kesimpulannya tidak? Kenapa tidak ada kesimpulannya? Karena bersifat opsional kan. Tadi waktu yang awal-awal kan saya sudah Ibu udah bilang bahwa kesimpulan itu ada di teks prosedur itu ada kesimpulan, ada juga yang tidak ada, tapi tidak apa-apa karena kesimpulan atau penegasan ulang itu bersifat
Nah, kemudian kaidah kebahasannya ada kalimat perintahnya tidak? Verba materialnya ada? Ada. Ya, kemudian mengkreasikannya kalian sudah bagus. Kelompok 1 infografik, kelompok 2 infografik, kelompok 4 infografik, dan kelompok 3 itu yang berbeda dari kelompok yang pertama, yang lainnya, yaitu teks prosedurnya diubah menjadi aksara Sunda. Ya, Ibu ucapkan terima kasih semuanya bisa bekerja sama untuk hari ini. Kasih tahu tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Teks prosedur. Teks prosedurnya tentang apanya? Tentang apa? Struktur. Ada struktur apa saja? Struktur yang pertama teks prosedur ada apa? Tujuan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, yang keempat, kesimpulan. Ya, kemudian kaidah kebahasannya ada kalimat, ada apa lagi? Konjungsi, ada numeralia, ada pronomina, dan ada kata ganti. Ya, sudah paham? Ya, kalau sudah paham, untuk refleksi hari ini, bagaimana belajarnya, menyenangkan tidak? Dalam hal apa kalian menyenangkannya? Dalam hal apa? Mengisi LKPD atau mengkreasikannya atau apa? Oke, mengkreasikan ya, kalian itu jadi imajinasi kalian dituangkan di dalam teks prosedur, tapi teks prosedurnya berupa gambar ya, imajinasi. Kemudian Saskia bakatnya dia kelompok yang ketiga ini adalah membuat aksara Sunda dituangkan menjadi aksara Sunda teks prosedurnya ya. Oke. Untuk selanjutnya sebelum ditutup Ibu akan memberikan evaluasi terlebih dahulu sejauh mana pemahaman kalian tentang teks prosedur. Jadi nanti kalian tinggal pilih jawaban menurut kalian yang paling benar. Tinggal dikasih silang, ya. Bisa? Bisa dipahami? Oke, silakan diisi. Jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama dengan silakan diisi, Noval diisi, Noval. Diisi. Silakan diisi menurut pemikiran kalian mana jawaban yang paling benar. Kemudian kalau sudah ada jawabannya tinggal dikasih silang pada optionnya. Silakan diisi, Nopan. Sudah? Belum? Ada yang sudah? Saskia sudah? Sini, yang sudah bisa dikumpulkan. Mana lagi yang sudah?
Endah udah? Ya. Sudah? Yang lain? Sudah? Kasih nama Alpa. Alpa kasih nama. Kelompok 1 udah? Belum Pin? Sudah? Yuk, yang sudah bisa dikumpulkan. Istirahat. Sudah ya, udah semua ya. Nah, jadi nanti hasil evaluasinya nanti Ibu akan periksa apakah kalian itu sudah paham atau belum tentang materi, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang teks prosedur. Tetapi teks prosedurnya itu mengenai jenis-jenis teks prosedur. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa isi.